yang terjadi pada makhluk, hal yang baik maupun yang buruk, secara keimanan itu semua telah diirodah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus dan DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Dayat, Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu Subuh Masjid Jami Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita semua selalu mendapatkan limpahan barakah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran ilmu tauhid, masih di dalam kajian tentang sifat-sifat uluhiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang sifat wajib bagi Allah yang ke-8, yaitu sifat iradah. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala, iradah artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap pahala dunia adanya. Jadi salah satu perkara yang wajib kita imani, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta alam semesta itu bersifat dengan sifat iradah. Artinya Allah maha menentukan. Dan mustahil Allah itu tergagah. Arti tergagah di sini adalah mustahil ada satu makhluk ataupun kejadian pada makhluk yang di luar ketentuan Allah Ta'ala. Jadi semua yang terkait pada makhluk dan semua yang terkait pada kejadian terhadap makhluk, semuanya merupakan perkara yang telah diirodah, ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan buruknya. Itu secara hakikat keimanan, jadi kita wajib berkeyakinan apapun yang terjadi pada makhluk, hal yang baik maupun yang buruk, secara keimanan itu semua
telah diirodah, artinya telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil kalau ada makhluk yang keluar dari ketentuan Allah. Mustahil ada satu kejadian yang keluar dari ketetapan Allah Ta'ala. Itu makna irodah, dan mustahil Allah ya tergagahi. Tergagahi itu terpaksa. Ya, arti terpaksa ada sesuatu yang di luar kehendaknya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya, Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya, kata Allah, fa'alul lima yurid. Fa'al, ini fa'al menggunakan sigat mubalaghah namanya. Sigat mubalaghah itu untuk menyatakan dan menegaskan ya sesuatu yang lebih. Jadi kalau fa'al itu artinya Allah maha berbuat lima yurid terhadap yang dikehendaki. Jadi kalau Allah sudah berbuat, tidak ada yang bisa menghindarinya. Kalau Allah sudah berbuat, sudah pasti terjadinya. Ya, jadi Allah maha menentukan segala apapun yang Allah kehendaki. Ya, perbuatan Allah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh makhluk. Artinya segala perbuatan yang Allah kerjakan sudah pasti terjadinya. Kenapa? Karena sesuai dengan kehendak dan ketentuannya. Jadi secara hakikat ya kita ini tidak punya pilihan gitu. Ya, secara hakikat keimanan segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita sudah ada catatannya. Sudah ada tulisannya. Sudah ada ketentuan dan ketetapannya. Itu secara hakikat keimanan. Ya. Nah, ketika seseorang muncul ke alam dunia, ya seperti kita saat ini nih, ya, dan alam semesta yang kita saksikan, sebelum adanya gitu, semua ketetapannya sudah ada. Ya. Kemarin kita sudah bahas ada istilah zamanul imkan. Zamanul imkan itu zaman di mana belum adanya makhluk, ya, tetapi sudah ada ketetapan dan ketentuannya. Ya. Seperti kita nih manusia, dulu sebelum ya kita ada di alam dunia, kita ini termasuk barang mungkin namanya. Ya. Jadi kalau barang mungkin itu ya ada sama enggak adanya masih imbang. Ya 50-50 itu. Bisa ada, bisa enggak ada. Ya. Itu ketika kita muncul sekarang menjadi manusia, berarti kita di zamanul imkan sudah ditentukan oleh Allah akan wujudnya kita. Ya, wujudnya kita ini sudah ditentukan di zamanul imkan. Bukan cuma bakal ada saja kita, ya, termasuk sifat, ya, sifat-sifat kita, termasuk zaman, waktu, ya, kapan kita munculnya ke alam dunia, termasuk tempat di mana kita muncul, ya, termasuk arah, termasuk ukuran kita ini, ya, gemuk, kecil, pendek, kurus gitu, semua lengkap terkait dengan kehidupan kita yang bakal muncul ke alam dunia, semuanya sudah ditentukan oleh Allah di zamanul imkan.
Ya, itu zamanul imkan. Nah, itu namanya zaman Allah irodahnya kita sebagai makhluk. Kemudian ketika muncul ke alam dunia, ya ini namanya disebutnya zamanul wujud. Ini zamanul wujud merupakan sasaran daripada sifat kudrohnya Allah Ta'ala. Nah, jadi itu kudroh dan irodah saling berkaitan. Setiap yang Allah sudah irodah, pasti akan Allah kudroh. Setiap yang sudah ditentukan di zamanul imkan, pasti terbukti di zamanul wujud. Zamanul wujud ini boleh dibilang alam dunia. Ya. Makanya di dalam rukun iman, qadha dan qadar itu saling berkaitan ya. Qadha dan qadar baik dan buruknya dari Allah gitu. Itu qadha berkaitan dengan sifat iradah, itu qadar berkaitan dengan sifat kudroh namanya. Ya. Nah itu semua ya bagian-bagian daripada hal yang tidak ada satu makhluk pun ya ikut andil di dalam masalah iradah dan kudrohnya Allah Ta'ala. Itu mutlak sifat ketuhanan yang Allah miliki. Allah bersifat iradah dan Allah bersifat kudroh. Ya, Allah memiliki qadha dan qadar, ketentuan, keputusan terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Nah itu dalam Al-Quran Allah tegaskan, kata Allah fa'alul lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Jadi semua yang ditetapkan terhadap hidup dan kehidupan kita itu bagian daripada ya aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tinggal menjalaninya saja. Ya. Jadi dari mulai kita muncul sampai kita nanti kembali menghadap kepadanya, semua yang tengah kita jalani, yang sudah kita jalani, dan yang akan kita jalani, itu tidak akan keluar sedikit pun dari ketetapan, kehendak, dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan sifat iradah. Nah kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin kalau memang kita yakin Allah bersifat iradah, maha menentukan ya terhadap seluruh makhluknya. Hidup dan kehidupan makhluk tidak keluar daripada ketentuan dan kehendaknya. Maka di sini kata Habib Utsman, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bahala dunia adanya. Apa ini kaitannya? Atau bahasa sekarangnya korelasinya itu apa? Antara iradah dengan syukur dan sabar. Ya. Jadi kita menyikapi sifat iradahnya Allah Ta'ala dengan cara bersyukur terhadap nikmat dan sabar terhadap bahala. Oh, karena nikmat dan musibah, nikmat dan bala itu bagian daripada ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Ya. Jadi seseorang mendapatkan nikmat ataupun sebaliknya seseorang mendapatkan ujian, musibah, bala, cobaan itu karena memang menjadi bagian daripada kejadian yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Ta'ala yang sudah diiradah. Ya. Jadi kita dapat nikmat memang sudah ditentukan sama Allah. Pun demikian kita dapat bahala pun memang sudah menjadi ketetapannya yang kita tidak bisa menghindar. Yang itu merupakan proses kehidupan yang harus kita jalani sebagai makhluknya. Maka kita mesti ngambil sikap.
Oh, ketika mendapatkan nikmat, kita yakin ini nikmat semata-mata hakikatnya dari Allah Ta'ala. Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan, dan Allah atur. Maka sikap kita mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya tadi tuh, pertama secara keimanan di hati. Kita harus yakini, ya, kita harus imani bahwa apa yang kita dapatkan, kita rasakan, dan kita terima daripada nikmat, ini semata-mata anugerah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di hati begitu. Ya. Jadi kalau dapat nikmat, jangan ngelihat nikmatnya dulu, apalagi ngelihat dari usaha kita, ngelihatnya langsung kepada sang pemberi nikmat. Jadi yang diingat Allah dulu, ya. Makanya dalam agama, ketika kita merasakan mendapatkan nikmat, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Ya, itu kalimat alhamdulillah di lisan, ya, merupakan bentuk pengakuan dalam diri kita bahwa ini nikmat yang kita dapat, yang kita rasakan semata-mata karunia dan anugerah dari Allah Ta'ala tanpa ada campur tangan kita sedikit pun. Ya, memang Allah sudah atur begitu. Itu namanya mensyukuri nikmat dari segi, ya, keimanan. Meyakini apapun yang kita rasakan dari sebuah kenikmatan itu semata-mata anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita syukuri lewat lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi kalimat alhamdulillah merupakan bentuk pengakuan dalam diri dan hati kita terhadap nikmat Allah Ta'ala. Nah, kemudian untuk menjaga nikmat ini, supaya nikmat yang sudah ada tetap langgeng, ya, dan untuk mengundang nikmat yang belum ada, ya, maka mensyukuri yang ketiga dengan anggota badan. Dengan hati tadi itu pengakuan secara keimanan, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dengan anggota badan kita jadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk ibadah. Jadi dipakai tuh nikmat yang Allah kasih untuk menjalani ibadah dan ketaatan kepadanya. Itu baru syukur namanya. Ya. Jadi namanya syukur itu bukan cuma ngucapin alhamdulillah, ya, tapi ada bentuk konkret, ya, daripada pembuktian kita bersyukur dengan lisan dan hati tadi dengan cara berbuat, ya, beramal dengan perbuatan dan kerjaan kita, yaitu ibadah. Jadi ketika kita beribadah, sesungguhnya itu salah satu bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita yakin ini nikmat bagian daripada ketentuan, kehendak, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mensikapinya dengan cara bersyukur. Yang kedua, jika kita mendapatkan bentuk ujian, ya, cobaan, ya, musibah, tuh di sini bahla dunia, ya, maka kita pun harus mensikapinya dengan sabar. Kenapa? Karena kita yakin, ya, segala kejadian yang tidak enak yang kita rasakan berupa cobaan memang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala, yang kita nggak bisa menghindar, nggak bisa menolak, dan itu bagian daripada, ya, proses hidup yang harus kita jalani. Maka mensikapinya dengan cara bersabar. Nah, sabar ini, ya, merupakan amaliyah qalbiyah namanya, ya, di hati sabar itu artinya. As-sabru inda sadmatil ula. Jadi ketika kita pertama kali mendapatkan ujian, di situ kita mampu menahan
sikap kita terhadap Allah Ta'ala ya untuk menerimanya dengan hati yang ikhlas, tulus dan ridho. Jadi enggak membuat kita guncang. Ini makanya sifat iradah ini buat membentuk kepribadian seorang hamba supaya punya jiwa yang bersyukur dan punya jiwa yang bersabar. Ya. Memang sabar ini berat, ya. Sehingga dalam Al-Quran juga Allah katakan, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah selalu mendampingi, ya, selalu bersama orang-orang yang punya sifat sabar terhadap ujian yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita meyakini sifat iradah, melihat kondisi hidup yang kita jalani, ya tetap tegar gitu, tetap normal. Ya. Sebab alam dunia ini yang kita jalani memang sudah bagian ketetapan yang Allah berlakukan seperti itu adanya. Makanya hakikat hidup ini sesungguhnya kita nih, ya cuma dua ini aja, dua kondisi. Kalau nggak bersyukur ya bersabar. Ya, kalau nggak bersabar ya bersyukur. Karena memang hidup ya itu perpindahan. Kalau nggak dapat nikmat ya dapat ujian. Kalau nggak lagi diuji ya lagi dikasih nikmat, itu aja. Ya. Jadi makanya itulah bentuk kehidupan di alam dunia ini menunjukkan hal-hal yang tidak langgeng. Jadi kalau kita mau cari senang terus di alam dunia ya salah tempat. Ya, pengen bahagia terus di alam dunia ya bukan tempatnya. Ya, sebab dunia ini seperti yang Nabi katakan dalam sabdanya, ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah tempat ujian. Bahkan buat kita sebagai mukmin, ya hakikatnya nikmat yang kita terima pun ya itu bentuk ujian sebenarnya, ya. Ujian kira-kira kita mampu nggak menjalani dan mensyukurinya, gitu. Itu yang tadi, dengan pengakuan keimanan kepada Allah, dengan pujian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan melaksanakan ibadah sebagai bentuk syukur secara ya perbuatan. Ya, berarti nikmat itu hakikatnya ya bentuk ujian. Orang dikasih harta, ya, dikasih jabatan, dikasih anak keturunan, ya, itu kan semua bentuk kenikmatan secara zahir. Tapi di dalamnya pun itu mengandung ujian dan cobaan. Makanya dalam Al-Quran, bagaimana ketika Allah bercerita tentang manusia-manusia terdahulu yang sudah lebih dulu dikasih berupa kenikmatan duniawi. Fir'aun dikasih kekuasaan. Ya, ternyata pada akhirnya kekuasaannya yang malah membuat dia sengsara. Ya, Qarun dikasih kekayaan. Ya, tetapi dengan kekayaannya tadi membuat dia sengsara. Ya, Haman dikasih kekuatan dan pengaruh, tapi kekuatan dan pengaruhnya malah membuat dia sengsara. Ya. Itu berarti secara zahir memang bentuk kenikmatan, tapi kalau salah menggunakannya, salah memanfaatkannya, maka jadi bumerang buat orang tersebut, malah melemparkan dia ya kepada kehancuran, bahkan kepada siksa di akhirat selama-lamanya. Itu Allah ceritain dalam Quran bagaimana Fir'aun, Qarun, Haman, Namruz, ya dan lain sebagainya. Itu tokoh-tokoh yang pernah ada di alam dunia yang tidak berhasil ya nih menjalani ya dua perkara. Apa? Syukur dan sabar. Justru yang dia terima kenikmatan tadi malah
membuat dia sengsara selama-lamanya hidup di akhirat. Makanya kita sebagai seorang mukmin ya, ketika kita mendapat bagian jatah di alam dunia ya berupa kenikmatan, ini kita betul-betul harus sadari bahwa pertama hidup di alam dunia ini sifatnya sementara, nggak langgeng ya. Siapapun manusianya ketika hidup di alam dunia, titik akhir dari proses kehidupan di alam dunia adalah kematian. Ya, maka kematian itu memberikan pelajaran bahwa hidup di alam dunia ini singkat dan terbatas. Ada jangka waktu. Yang kedua, sebagai mukmin ketika kita diberikan nikmat, namanya jatah di alam dunia buat kita sebagai mukmin, kita jadikan sebagai bekal. Fal mukmin yatazawwad bidunyahu. Ciri orang mukmin itu ketika menerima bagian haknya di alam dunia, ini haknya dia jadikan sebagai bekal, sebagai kendaraan buat menuju akhirat. Ya. Karena kita sadar bahwa ini dunia sebentaran. Dunia enggak lama. Yang kata Nabi dalam hadisnya pesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di alam dunia seperti orang asing yang sedang singgah di satu tempat yang kemudian akan kembali melanjutkan perjalanannya. Jadi Nabi sendiri mengumpamakan dunia ini seperti tempat singgah, tempat mampir, ngasoh sebentaran, karena kita setelah selesai dari sini masih terus akan berjalan, melanjutkan perjalanan kita ya ke tempat-tempat selanjutnya sampai mentok ke tujuan terakhir. Nah, makanya buat orang mukmin ini dunia bukan tempat segalanya, apalagi buat mencari kesenangan belaka ya. Makanya dunia yang kita terima bukan untuk ya kesenangan ya, bukan buat kesenangan, bukan buat kebanggaan, apalagi buat alat kesombongan. Itu tuh sifat iradah menumbuhkan itu kesadaran dalam diri kita untuk menyadari bahwa ini dunia yang saya jalani sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Ya, namanya qada dan qadar. Ini sekarang dengan yang saya terima dari alam dunia ini, dikasih hidup, dikasih umur, dikasih sehat, dikasih rizki, dikasih kesempatan ini itu. Disuruh apa nih? Suruh ngapain nih? Dan dari sini besok mau kemana nih? Itu mesti dicari tahu. Ya, maka karena kita nggak tahu tujuan, agamalah yang membimbing. Maka setiap yang kita terima dalam kehidupan ini, kalau kita olah, kita atur dengan bimbingan agama, maka akan selamat. Kenapa? Karena agama menuntun kita kepada tujuan yang pasti dan hakiki. Tapi kalau kita punya apapun di dalam dunia ini, diolahnya bukan cara agama, ya kita nggak tahu apa-apa kan. Ya kita nggak tahu jalan keselamatan kemana, tujuan akhir kehidupan ini kemana, kemudian kita hidup ini untuk apa. Tanpa bimbingan agama kita nggak tahu. Ya. Jadi sekalipun memang kehidupan makhluk sudah diirodah sama Allah Ta'ala, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, sebelum kita muncul, kita sudah dikasih ya sesuatu persiapan untuk menjalani kehidupan ini. Oh, kalau dapat nikmat, syukur. Oh, kalau dapat ujian, sabar. Begini caranya, begini jalaninnya, begini aturannya. Itu sudah lengkap diatur sama agama. Ya. Sehingga buat orang mukmin yang menyadari itu, dia jadikan dunia ini, kehidupannya ini secara menyeluruh buat apa? Yatazawwad, persiapan dan perbekalan. Sebab besok ketika kehidupan kita berakhir di alam dunia, ya selesai sudah dan tidak ada satupun dari bentuk duniawi yang kita bawa. Kecuali ya iman dan amal soleh tadi itu. Ya rasa syukur dan sabar
yang pernah kita jalani di alam dunia. Sabar menjaga iman, sabar melaksanakan kewajiban ibadah, sabar nahan diri meninggalkan yang dilarang. Itu kan bentuk kesabaran. Ya, kita tiap hari nih beribadah, ini ya adalah bentuk sabar terhadap menjalani kewajiban. Ya, kita ninggalin perkara yang dilarang itu bentuk sabar, menahan diri terhadap sesuatu yang dilarang sama Allah dan semuanya. Jadi memang hidup ini ya nggak lepas dari dua perkara, syukur, sabar, sabar, syukur, itu aja. Ya. Dan syukur sama sabar itu merupakan bimbingan agama yang kita jalani. Ya, nikmat dan ujian itu bentuk ketetapan ketentuan yang Allah sudah tetapkan ya buat kita sebagai makhluknya yang disebut dengan qada dan qadarnya. Ya. Jadi qada dan qadar Allah bagian keimanan buat kita. Kita yakin, kita imani Allah punya qada dan qadar. Allah bersifat qudroh dan iradah. Ya, itu secara keimanan. Ya, secara hakikat iman. Secara amaliyah ya perbuatan kita dua mensikapinya. Apa? Sabar dan syukur, syukur dan sabar. Ya, ketika kita ibadah, Pak, itu punya dua nilai sikap yang kita lakukan. Kita bersyukur terhadap nikmat Allah dengan cara ibadah, pun sebaliknya kita tengah bersabar menjalani kewajiban ibadah kepadanya. Ya, karena dalam melakukan ibadah banyak halangan pastinya ya. Ada rintangan, ada gangguan. Ya, karena setan, hawa nafsu nggak tinggal diem lah. Ketika kita mau duduk seperti ini, yang namanya sebuah kebaikan, ini nggak gampang karena kita harus melawan yang namanya godaan, gangguan, baik nafsu kita ataupun setan. Ya, ketika kita menjalani itu kita paksakan, itu berarti kita tengah bersabar terhadap ujian menjalani kebaikan, pun tengah bersyukur terhadap nikmat yang tengah diberikan kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat. Jadi begitu hidup tuh ya. Jadi setiap kita beribadah ada dua sikap di situ. Tengah bersyukur terhadap nikmat Allah, umur, sehat, ya kesempatan hidup, lagi kita syukuri lewat ibadah. Pun di dalamnya mengandung sabar. Sabar menjalani kewajiban ibadah karena gangguan-gangguan, cobaan-cobaan bisa kita lewati. Pun ketika kita lagi dapat ujian, dapat musibah, ya itu pun ada nilai syukur dan sabar. Ya, bersyukur. Ya, kita yakini ini ketetapan dari Allah yang pasti ada hikmah dan kebaikan di balik itu ujian. Pun kita bersabar menghadapinya sekalipun berat itu kita rasakan. Ya. Tuh, jadi ya sikap hidup ini sesungguhnya dua itu aja. Ya, sabar dan syukur. Dan ini semua ada batasnya. Ya, itu hanya selama kehidupan dunia saja. Ya. Jadi makanya itulah yang membuat kuat seorang mukmin menjalani hidup di alam dunia ini karena punya keyakinan ini. Salah satunya dibentuk dengan sifat irodahnya Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat uluhiyah tuh yang kita pelajari dari wujud sampai sekarang pembahasan irodah, ini adalah sebuah pembentukan langsung dari Allah Ta'ala buat kita supaya kita punya sifat ubudiyah. Itu sabar, syukur. Lagi kemarin sifat kudruh ada tawadu, rendah hati, ya, ada wahdaniyat, selalu ingat sama Allah. Itu bentuk pembentukan dari Allah terhadap diri kita agar punya sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Ya, sifat hamba kan begitu, harus syukur, harus sabar, harus tawadu, harus ingat sama Allah, harus mengakui kelemahan gitu kan. Nah, itu sifat-sifat mustahil di dalam setiap sifat uluhiyah yang kita bahas, itu sebuah pembentukan ubudiyah dalam diri kita. Ya, karena kita ingin mendapatkan sebuah predikat namanya abdun, hamba. Ya, dan predikat itu bukan pengakuan dari kita, tapi Allah yang mengakui kita sebagai hambanya. Ya, makanya dalam sebagian ya pembahasan para ulama itu ada istilah muta'abid, ada istilah abid, ada istilah abdun. Ya, itu kalau muta'abid masih berusaha jalanin ibadah,
Terasa berat ibadah tapi dia jalani dengan berbagai macam gangguan rintangan dia lewati. Ya, masih terasa berat ini ibadah. Berarti dia disebutnya muta'abid. Ya. Ya, muta'abid itu ibadah masih berupa kewajiban. Ya. Karena kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab itu ada wazan namanya dalam sorof wazan tafa'ala. Itu wazan tafa'ala namanya litakalluf, buat memaksakan. Ya, jadi memang proses pertama terhadap ibadah diri kita nih harus kita paksakan. Salat berat, ya harus dijalani tetap. Ya, ngaji berat memang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena itu memang sebuah perintah. Berat kita jalani, gangguan halangan kita terabas terus. Berarti kalau itu kita jalani dengan merasakan gangguan masih kerasa gitu, ya, maka ibadah buat kita masih kewajiban. Itu kita disebut muta'abid namanya. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa ya, ini ibadah disebut amal tadi, kewajiban, ketika naik nanti kita ibadah sudah terasa ringan, ya, bahkan sudah menjadi sebuah kebutuhan buat diri kita, kita naik kelas, bukan muta'abid lagi namanya, tapi menjadi abid. Ya, kalau abid itu amal ibadahnya bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Disebutnya sudah menjadi hal. Ya, itu abid namanya. Ya, kalau nggak ke masjid subuh nggak enak. Ya, begitu bangun kesiangan marah-marah dia. Ya, nggak kelewatan subuh berjamaah ke masjid, gundah hatinya sepanjang hari ini nggak tenang hati. Ya, kenapa sih bingung aja, kayaknya sedih aja. Ya tadi subuh nggak ke masjid, gua nggak jamaah. Nah, itu berarti sudah menjadi hal buat dia, itu ibadah. Maka dia disebutnya abid. Nanti kalau sudah abid, sudah sudah istiqomah, baru naik ya kepada sebutan abdun, hamba sejati. Kalau hamba sejati, ini ibadahnya sudah menjadi sebuah kenikmatan namanya. Ya, jadi kita hidup ini berproses. Memang di situ ya, karena Allah enggak memaksakan kita nih tahu-tahu langsung jadi seorang soleh, ya, jadi orang alim, jadi wali, itu enggak tuntutan, jalan aja. Yang Allah lihat kita jalanin prosesnya, illa wus'aha. Itu kalimat usaha, Allah pengen lihat proses usaha yang kita jalani. Apa kita dituntut dalam hidup ini? Kamu harus jadi wali, kamu harus jadi orang soleh, kamu harus jadi ulama, dituntut begitu? Enggak. Ya, bahkan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seandainya kata sampai meninggal pun kita menjadi muta'abid, ya disitulah batas kemampuan kita. Ya. Seandainya kata kita juga udah naik kelas, alhamdulillah menjadi abid, ya, sampai meninggal, itulah batas kemampuan dan usaha kita di situ. Ya, jadi Allah kasih kelas ini ada muta'abid, ada abid, ada abdun. Ini silahkan kalian mau meraih yang mana. Jalanin, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Gitu. Itu kalimat fattaqullaha, jalanin proses ibadah mastata'tum, itu silahkan mau ada di kelas keberapa. Gitu. Itu salah satu bentuk kemurahan Allah Ta'ala. Yang penting dalam hidup ini dua perkara ini ada, ya. Ya, berarti ketika kita beribadah, sekalipun di kelas muta'abid, yang ibadah buat kita masih berupa kewajiban, tetap ada nilai syukur dan sabar di dalamnya. Itu yang Allah hargai. Ya. Jadi makanya Allah pertama enggak melihat ya kuantitas ibadah seseorang, tapi usaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, itu yang Allah pandang. Bisa jadi tahu-tahu dia hidup di alam dunia muta'abid terus ya, nggak naik kelas sampai meninggal, tapi Allah ngelihat usahanya, Allah yang taikan langsung dia menjadi abdun, hamba sejatinya. Nah, itulah yang kemudian ya dalam Al-Qur'an ketika seorang meninggal dunia dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu kata Allah. Masuklah kalian ke dalam golongan abdunku, hambaku.
Ya Allah, saya cuma bisa sekedar ini. Ya, muta'abid sampai saya meninggal menghadap kepada Engkau. Tetap Engkau adalah masuk ke dalam golongan hambaku. Ya, karena yang tiga ini muta'abid, abid dan abdun ini merupakan kategori orang yang memiliki keyakinan terhadap kudroh dan irodahnya Allah Ta'ala dengan cara dia jalani syukur dan sabar dalam hidupnya. Ya, jadi kalau kita ngaji begini Pak, ini kita ngaji, kan ini bentuk ya kebaikan. Ini ada dua sikap yang tengah kita jalani sekarang. Ya syukur karena kita dikasih nikmat, kasih umur, kasih sehat, dikasih peluang, kesempatan. Kita gunakan buat ngaji. Yang kedua, kita sabar, ya sabar nahan keinginan nafsu yang nggak mau seperti ini. Nafsu sama setan kita begini nggak senang, dia nggak mau. Ya, enakan juga habis sembahyang subuh kita bungkel lagi di rumah tidur gitu. Tapi kenapa itu kita tinggalin? Kita justru kemari. Duduk ngaji, sholat subuh berjamaah, kita zikir dan lain sebagainya. Ini bentuk sabar terhadap godaan, gangguan yang datang kepada kita, itu kita bisa tinggalin. Ya, jadi ingat setiap kita melakukan kebaikan apapun, itu ada dua sikap yang telah kita ambil, sabar dan syukur. Itu yang Allah pandang, yang Allah lihat dari diri kita. Sekalipun itu bentuknya kecil menurut kita, tapi bisa menjadi besar di sisi Allah karena Allah melihat illa usaha kemauan dari kita. Ya, nah, cuman kalau kemauan kita ini nggak bergerak, ya selama hidup kita jalanin yang kita mau, ngikutin nafsu dan setan, itu berarti kita selama hidup nggak punya sikap sabar dan syukur. Dikasih nikmat disalahgunakan, dikasih ujian dia nggak sabar. Itu berarti dia keluar dari tiga kelompok ini khawatirnya. Keluar dari kalimat muta'abid, abid ataupun abdun. Ya, sebab sudah Allah panggil, fadkhulu ya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang berhak besok masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala dengan selamat dan bahagia di dalamnya, ini tiga kelompok manusia ini. Muta'abid, abid dan abdun. Apa itu mereka? Ini ya bentuk tiga kelompok manusia yang punya usaha maksimal yang dia lakukan di alam dunia untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala dengan menjalani sabar dan syukur. Ya, nah, mudah-mudahan ini dengan kita mempelajari sifat uluhiyah bukan cuma buat menumbuhkan dan menguatkan keimanan kita, tapi juga sesungguhnya tengah mencetak kepribadian kita, ya, menjadikan diri kita ini menjadi punya sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Nanti sifat ubudiyah ini ada tiga jalan, apakah muta'abid, apakah abid, ataukah abdun. Jalanin aja udah sesuai kemampuan kita. Adapun naik kelasnya itu Allah yang ngatur. Bisa jadi kita selama hidup hanya di kelas pertama terus, kelas ekonomi. Tapi begitu meninggal, Allah ngelihat usaha kita benar, Allah yang taikin di kelas eksekutif atau kelas VIP. Itu Allah punya hak. Ya, kenapa? Sebab Allah punya kudroh dan irodah, ketentuan, ketetapan buat sekalian hambanya. Ya, nah, mudah-mudahan dengan pembahasan sifat irodah ini bikin kita tambah semangat ya menjalani hidup, nggak usah ngelihat keadaan begini begitu jadi takut. Ya, ini yang terjadi Pak bagian makhluk. Makhluk nggak bisa ngasih pengaruh apa-apa. Ya, ingat lagi kemarin waktu zaman lockdown, yang kerja banyak yang di PHK. Ya, yang kerja banyak yang dibatasi. Ya, toko-toko ya segala macam banyak yang tutup segala macam. Tapi alhamdulillah namanya makan rezeki kita tetap aja ya nggak ngasoh ya makan. Kenapa? Itu kita yakin karena rezeki urusannya Allah Ta'ala, nggak ada kaitannya sama makhluk. Yang ngasih kita makan, ngasih kita rezeki, ngasih kita hidup bukan manusia, bukan makhluk, walau pejabat, walau pemerintah, bukan. Dia juga makhluk, gak punya apa-apa, sama kayak kita. Ya, yang harus kita tanamkan dalam hati kita, semua hidup dan kehidupan kita sudah diatur, ditetapkan, ditentukan oleh Sang Penguasa, ya, penguasa alam semesta yang maha kaya, maha gagah, maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya kita merapatnya ke Allah. Ya, jadi ngelihat kondisi dunia begini mah buat orang mukmin biasa aja. Ya, jangan ya baru begini, kiamat lagi nggak ada urusan.
Mati lagi nggak ada urusan. Kenapa? Memang sudah ditetapkan sama Allah begini adanya, kita menjalanin aja dengan dua sikap ini, syukur dan sabar. Udah. Ya, nggak usah kalang kabut ngelihat suasana begini, keadaan begini. Ya, biasa aja itu. Yang penting di sini kuatin. Ya, makanya diri kita di zaman seperti ini, apalagi kita memang hidup di akhir zaman, harus merapatkan diri kita sama agama. Ibadah semakin kuat lagi, banyakin doa munajat, deketin diri kita sama Allah Ta'ala. Ya, sebab sekarang nggak ada sang juru penyelamat, penolong, pelindung, nggak ada. Buat makhluk nggak ada. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah zat yang punya gelar As-Salam, sang juru penyelamat. Pengen selamat, pengen bahagia, pengen jalan hidup tenang, deketin zat yang maha segalanya. Gitu. Makanya mari ya, yang sudah ibadah, tingkatin ibadah. Yang belum ibadah harus sadar. Mau ngapain lagi zaman udah begini, belum mau dekat sama Allah ya. Karena ujung-ujungannya siapapun, sekalipun dia penguasa lagi, yang punya segalanya, ujung-ujungannya mati. Lah mau kemana emang? Ya. Dan ketika orang meninggal dunia mati, yang kita lihat apa yang dibawa? Paling banter kalau dia kaya banget, bawa peti, udah itu. Ya, orang biasa yang seperti kita, bawa kain kapan cuma 3 lembar. Semua dunia yang kita miliki bakal kita tinggal. Di situ jawabannya cuma 2, bawa iman enggak? Bawa amal soleh enggak? Kemarin hidup menjalanin enggak? Sabar dan syukur. Itu. Kalau itu kita punya ke bawah, berarti kita termasuk kategori apakah muta'abid, apakah abid, ataukah hamba abdun. Itu yang Allah bilang, fadkhuli fi ibadi. Ketika Allah panggil itu, kita termasuk enggak di dalamnya? Siapa itu ibadi? Fadkhuli ibadi, sampai dipanggil sama Allah, wahai zat ya yang punya sebutan hambaku, mari masuk dan silahkan kalian menempati sorgaku. Kan begitu. Ya, nah makanya selama hidup dalam situasi kondisi apapun, mari istiqomah terus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga, perkuat, ya, perkokoh keimanan kita kepada Allah Taala, rapatkan, dekatkan diri kita terhadap agamanya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, besok di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ada manfaatnya ya, dan insya Allah pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas sifat uluhiyah selanjutnya, yaitu sifat ilmu ya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada pagi hari ini semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.